Assalamualaikum. Selamat pagi kelas. Oke, seperti biasa memulai hari biar dapat berkah sampai selesai hari, kita doa dulu yuk. Kayak biasa, Randy di kawannya doa yuk. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Amin. Oke. Ya, hari ini siapa yang nggak masuk? Nil. Oke, semuanya masuk ya. Oke, biar pagi kita semangat dan kita ngikuti pelajar dengan gembira, Rian. Berdiri dulu yuk. Yuk, dah siap semuanya. Cluenya ingat ya, bos berkata. Kalau bos berkata, misal ya, bos berkata sentuh hidung. Bos berkata siap. Oke, cluenya bos berkata. Ingat ya, bos berkata pegang telinga. Bos berkata siap. Bos berkata hormat, gerak. Bos berkata istirahat. Hormat, gerak. Yeay. Keren, 11-6 konsentrasinya. Oke, hari ini kita lanjut materi kita yang hari Senin tadi, yaitu apa materinya hari ini? Iya, fluida, yaitu lanjut tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Sekarang gue tanya, kalau ke sekolah itu mau ngapain? Itu apa kamu? Apanya? Kalau mau belajar itu artinya dari rumah pikirannya udah termindset belajar. Berarti itu apa? Tugas, tujuan. Nah, belajar tekanan hidrostatis dan hukum Pascal juga ada tujuannya. Nah, apa tujuan kita hari ini? Ini tujuan kita. Tuh, ya. Apa? Mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis, kemudian hukum Pascal, dan melakukan percobaan sederhana dengan botol berlubang. Oke. Pernah berenang nggak? Pernah nyelam? Pernah. Terus pernah ngalamin ini enggak? Pernah. Nah, oke. Siapa yang pernah angkat tangan coba? Bu Nyanyi, renangnya di mana, Nak? Di kolam renang. Oke.
rata-rata udah mengalami. Coba siapa yang bisa bantu Ibu jawab mengapa kalau kita menyelam lebih dalam telinganya sakit? Ya, Panji. Mengapa telinga terasa sakit saat menyelam lebih dalam? Soalnya itu ada tekanannya, Bu. Makin menyelam lebih dalam, tekanan di airnya lebih sakit, gitu, Bu. Makanya- Tekanan yang lebih sakit? Iya, tekanan udara, tekanan waktu di dalam airnya lebih besar, gitu, Bu. Lebih Lebih besar, sehingga menyebabkan telinga terasa lebih sakit. Gitu. oke, mudah betul jawabannya. Ada yang mau nambahin nggak? Ada yang mau nambahin nggak? Ada yang ada pendapatnya lebih agak berbeda dikit? Ada? Ada nggak? Ibu tanya, ya. Pernah nggak kalian lihat orang itu kalau mau berenang nutup dulu hidungnya, terus dia menelan air ludahnya seperti menelan ludah, bener ya? Menghembuskan napas, pernah? Biar apa itu, nak? Iya, itu yang namanya equalizer, nak. Itu yang dialami oleh penyelam. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Panji tadi, bahwa mengapa telinga terasa sakit saat menyelam, bahwa air itu kan berupa lapisan-lapisan. Ya, kayak kemarin kita di awal fluida statis, dia berupa lapisan-lapisan. Semakin ke bawah, maka lapisannya semakin tebal. Akibatnya apa tadi, Panji? Tekanannya lebih keras. Tekanannya semakin kuat, semakin dalam, maka mengakibatkan telinga terasa sakit. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Oke, ya. Kenapa? Saat nyelam, tekanan air itu seiring bertambah kedalamannya, tiap 10 meter naik menjadi 1 atmosfer atau ATM kita nyebutnya, bukan mesin narik uang ya, nak. Atmosfer. Oke, terus rongga telinga kan punya rongga udara. Ya, makanya tekanannya relatif tetap, telinga tetap, tapi tempat dia nyelam bertambah. Akibatnya tekanan udara itu, kenapa dia? Nih, ya, nih dia, ya, tuh ya, dia rasanya nyeri. Makanya tadi penyelam sering melakukan yang namanya ini equalizing. Terus apa yang terjadi, nak, kalau mereka menyelami yang tadi telinganya mengalami gangguan penyelaman? Untuk memulihkannya apa? Biasanya penyelam itu ada tabung khusus untuk mengembalikan ke tekanan semula. Kayak tabung khusus, ya, mereka masuk nggak sebentar. Makanya kita nyelam itu harus memang benar-benar diperhatikan alat untuk keselamatannya, sehingga menghindari yang namanya tadi kerusakan gendang telinga. Nah, ini kan perenang yang ngalami. Kita juga nggak sampai nyelam yang dalam-dalam amat, ya. Oke, biar kita merasakan seperti apa sih sensasi kedalaman ini, pakai percobaan sederhana kemarin. Udah dibawa belum botol-botolnya? Udah, mana Ibu cek dulu. Kelompoknya Archimedes sudah ada ini? Iya, kelompok Archimedes sudah siap dengan 3 lubang, bener ya? Iya, kemudian kelompok Pascal sudah juga. Kelompok Newton sudah. Kelompoknya Galileo udah. Dan terakhir Einstein. Oke, kalau sudah, dibutuhkan apa lagi kemarin selain botol? Ember. Untuk apa? Biar airnya nggak basah dong, ya. Terus airnya udah siap? Udah. Oke, sekarang, ya, sebelum melakukan gini, Ibu mau nanya dulu, kira-kira nih, ya, pakai intuisi dulu. Kalau kita isi botolnya dengan air, ya, sampai penuh, dibuka yang penambal kamu itu, kira-kira air dari lubang mana yang alirannya paling jauh? Siapa mau jawab? Ya, Eja, mana Jak? Kira-kira dulu, Jak. Ya, kira-kira mana yang paling jauh? Menurut saya air yang paling jauh adalah lubang pertama. Lubang pertama itu kelompok, jangan dijawab dulu, kan kita belum membuktikan. Iya, ada kelompok lain? Ya, Atia? Menurut saya yang paling jauh itu lubang yang paling bawah. Lubang yang paling bawah. Nggak ada yang jawab tengah-tengah aja?
Enggak? Oke, sekarang biar nggak penasaran, let's go. Kita lakukan eksperimen sederhana kita dengan botol berlubang. Oke, yuk keluarkan alatnya. Mulai diamati, kemudian nanti dicatat ya, lubang mana yang paling jauh alirannya. Ya. Boleh ya, ini dulu ya. Oke, sampai penuh ditutup ya. Ayo kelompok Archimedes, udah ya. Oke, ya kelompok Pascal, ya jangan tumpah airnya. Isolasi lagi. Bocor ya? Kelompok Newton udah diisi tutup, nanti diamatin ya, dicatat yang mana yang paling jauh. Iya. Kelompok Galileo juga udah isi sampai penuh dong airnya, sampai atas. Iya, sampai di atas. Udah penuh? Nggak apa-apa, nanti kan dibuka. Nanti kan nggak apa-apa. Gini aja, nggak apa-apa kan bocornya nggak banyak. Makanya cepet diisi nak. Nggak apa-apa, cepet diisi. Ya, cepet. Sampai melewati batas. Kalian itu banyak-banyak nggak apa-apa. Ayo, cepet. Lagi, lubangnya belum ter Ya, kalau udah dibuka diamatin yuk. Ya, ayo diamatin yuk. Udah, kalau udah dibuka, enggak apa-apa. Oke, diamatin. Boleh kalau udah bisa diamati. Dibuka isolasinya. Oke. Udah, ayo langsung dibuka. Udah bagus itu. Diangkat nak. Ayo diangkat yuk. Sambil diamatin ya. Iya. Ini yang paling jauh ini ya. Iya. Iya, dibuka diamatin. Awas diarahkan ke ember, nanti basah bajunya tuh. Buka dikit ya. Tuh. Yang ya diamati yang paling jauh aja, diamati yang mana dari ketiga lubang. Oke, udah selesai diamatinya, boleh. Ya udah. Oke ya. Udah semua kelompoknya? Oke, coba Ibu minta dari kelompoknya Archimedes. Kalau kelompok kalian Archimedes itu Einstein ya, lupa Ibu. Yuk, Archimedes. Oke, lubang yang mana yang paling jauh? Kalau lubang paling jauh tuh yang di tengah, Bu. Di tengah. Di tengah sini. Mengucurnya, Bu. Menurut Archimedes yang di tengah. Yang paling lama soalnya di bawah. Paling lamanya di bawah, yang paling jauh di tengah. Mereka paling jauh yang di tengah. Paling lama yang di bawah. Alasannya apa? Kalau alasannya, Bu, waktu
airnya kan awal kan dari tengah Ya. Bu, dari setengah botol. Nah waktu dia ngucur tuh lebih banyak tekanan di tengah sini Bu. Yang lebih banyak tekanannya Iya. di tengah. Kalau Terus menurutnya kalau sih paling lama di paling bawah sini dan Archimedes yang tengah, ya. Ya. Oke, ada kelompok lain yang beda pendapat nggak? Nih, kelompoknya Galileo. Ya, Galileo dulu ya. Nanti Kalau gantian. di kelompok kami itu yang paling jauh itu yang di bawah sekali, Bu. Mana? Alasannya apa? Karena tekanannya tuh paling besar di bawah sekali, Bu. Paling besar yang Di yang bawah. bawah. Dan juga paling lamanya itu di bawah. Paling bawah, paling jauh, paling lama alirannya yang paling bawah menurut Galileo. Einstein ada pendapat lain juga? Menurut kelompok kami sama seperti kelompok sebelah, yaitu paling bawah, karena semakin bawah itu tekanannya semakin besar. Semakin bawah tekanannya semakin Semakin besar. besar. Kalau ini Pak Newton ya, kelompok Newton apa? Sama? Oke. Dari pengamatan kami sama kayak kelompok apa namanya tadi kelompok apa? Galileo. Karena semakin bawah tuh semakin besar itunya tekanannya sehingga jaraknya tuh jauh. Semakin jauh terjangan Semakin jauh, airnya, ya. pancurannya. Oke. Pascal? Baru selesai. Terakhir. Selesai, Bu. Oke, apa? Yang mana? Jadi sudah kami amati Bu, Ya, yang paling jauh itu lubang paling bawah Bu. lubang paling bawah. Oke. Karena apa alasannya sama? Ya sama, karena tekanannya kuat di bawah. Tekanan yang paling kuat. Oke, sekarang kita cek dulu. Kenapa ada satu kelompok yang beda sendiri? Kira-kira? Iya, kenapa? Mereka bisa berbeda hasil dengan kita. Kayaknya mereka ini agak miring. Apa yang menyebabkan mereka hasilnya beda dengan kita? Coba. Kayaknya mereka tuh megang botolnya tuh agak miring sehingga jaraknya tuh sama. Kayak kelihatan sama itu satu titik. Oke, itu pendapatnya ya, Didin dari kelompoknya Newton. Sekarang ya, sama dengan prinsip kita tadi, Nak. Prinsip tekanan hidrostatis. Apa tadi prinsipnya? Dipengaruhi oleh kedalaman, terus akibatnya apa itu? Semakin dalam hanya semakin besar, tekanan makin besar, akibatnya pancurannya lebih kuat. Kira-kira kenapa bisa berbeda? Coba, nggak apa-apa ya, kenapa? Mungkin ada apa coba? kalau dari pengamatan Bu, mungkin karena dari kelompok kami aliran kan Bu, jadi pancurannya lebih panjang Bu. Waktu mereka ngamatin tadi, melakukan eksperimen tadi, terjadi kesalahan teknis ya. Kemudian kalau dilihat juga ya, lubang mereka juga enggak sama lubangnya, Nak. Bener enggak? Tadi teman-temannya ibu amatin, botol mereka itu sama, Nak, lubangnya. Jaraknya pun sama ya. Jadi apa? Artinya apa? Kita waktu melakukan eksperimen juga harus hati-hati walaupun eksperimen sederhana. Oke, semuanya rata-rata udah bener. Jadi konsep hidrostatis sudah paham. Sekarang kita lanjut. Oke, tadi ya, kenapa tadi sudah tahu kan? Kenapa tekanannya lebih besar? Karena dipengaruhi 3 hal tadi, ya. Apa tadi? Kedalaman, terus dan gravitasi. Oke, Bu, lanjutin. Nih, ya, artinya apa nih? Semakin dalam makin besar tekanan, maka pancuran lebih kuat. Oke. Nih. Pernah lihat nggak? Kenapa letaknya selalu tinggi? Gitulah. Oke, yuk, siapa mau jawab? Kelompok mana dulu? Ya, Pascal? Kenapa tangki air atau toren dipasang tinggi? Karena supaya air yang dari tangki itu mengalir ke bawah lebih mudah. Lebih mudah mengalir ke bawah. Karena pasti apa namanya? Apa yang untuk keran air. Keran Ya. airnya tuh pasti di bawah. Di bawah, terus Jadi biar mudah ngalir ke apa namanya? Keran
di kamar mandi atau Ya. di tempat Oh, piring, biar satu. distribusi airnya merata. Oke, terima kasih. Penjelasannya udah cukup benar, baik sekali. Oke, ada tambahan lagi nggak dari kelompok lain? Kenapa sih harus tinggi tangki airnya atau torennya itu? Ada yang mau tambahkan lagi? Ayo, kenapa? Oke, kenapa? Ada yang mau jawab? Tambahan lagi? Sama pendapatnya? Sama. Kenapa? Oke, benar. Kenapa tangki air itu selalu tinggi? Karena satu tadi, ketinggian atau kedalaman mempengaruhi. Kan keran di bawah, artinya apa? Distribusi airnya merata. Ya. Kemudian apa? Pelajaran kita juga di kelas 10, hemat energi. Nggak perlu lagi listrik. Dia otomatis ngalir. Terus baru apa? Gravitasi tadi yang mempengaruhinya tadi, nggak perlu. Kenapa? Sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka semakin tinggi tempat, maka tekanannya juga yang di bawah akan semakin besar. Artinya apa? Airnya mengalir secara distribusinya merata. Oke. Terus ini kemarin ada yang jalan-jalan pernah cerita melihat yang namanya bendungan. Ada waktu kita pelajaran kemarin ya. Oke, ini masih nyangkut lagi ke fluida. Nih. Tuh, pernah lihat kan bendungan? Yo, ayo kemarin sudah ngaku pernah lihat. Siapa? Panji. Oke, kenapa bendungan itu bagian bawahnya dibuat lebih tebal? Oke, ayo, siapa bisa jawab? Kaitkan ke konsep rotasi kita tadi, nak. Ayo, siapa mau jawab? Boleh, Panji. Kenapa bendungan bagian bawah dibuat lebih tebal? Dari Panji yang lihat secara nyata, bendungan dibuat bagian bawahnya lebih tebal itu untuk menahan tekanan dari air, Bu, yang dimana air pada bendungan itu mempunyai lapisan yang besar. Makanya karena itu tekanan pada air di bendungan itu akan lebih besar pada bagian bawah, Bu. Jikalau bagian bawah dibuat lebih tipis, maka bendungan tidak bisa menahan tekanan air yang pada bagian bawah. Ya, itu pendapat Panji. Oke, benar pendapatnya ya. Ya, ada yang mau tambahkan lagi? Ada yang mau nambahkan lagi? Kelompok lain? Misalnya, Bu, bendungan yang saya lihat nggak gitu. Ada nggak lagi? Oke, terima kasih Panji. Oke, benar disebut Panji. Air seperti kita kemarin, dia merupakan lapisan. Semakin ke dalam, kita tadi setiap 10 meter nambah 1 atm. Tekanannya semakin ke bawah, semakin besar. Akibatnya apa? Nggak bisa sama, nak. Kalau kita bangun itu dari atas nanti dibuat sama pondasi bawahnya, enggak. Karena di bawah butuh pondasi yang lebih kuat untuk menahan aliran air. Jadi tekanannya semakin kuat. Nanti kalau dia sama jebol. Jangankan bendungan, kita bikin bangunan rumah aja pondasinya bagian bawah lebih besar. Apa fungsinya? Untuk nopang bagian atas sama. Bendungan juga gitu ya, karena tadi dipengaruhi 3 hal tadi ya: massa jenis, kedalaman, dan gravitasi. Oke, sekarang coba kalian diskusikan lagi. Selain yang sudah kita bahas tadi, tangki air, kemudian ada bendungan di sekeliling kamu yang memanfaatkan pakai prinsip tekan hidrostatis apa aja? Coba diskusikan sebentar. Nanti kalau ada baru kita tanya jawab lagi. Ayo. Tadi tangki air sudah, jangan tangki air lagi ya. Jangan lagi tangki air, jangan lagi bendungan, yang lain. Ya. Ya, apalagi? Jangan lagi tangki air. Yo. Sudah ada apa contohnya? Apa kelompok kalian sudah ada? Masih diskusi. Kelompok siapa yang sudah punya? Ayo, kelompok mana? Archimedes. Oke, paling semangat nih Archimedes nih. Oke, boleh. Archimedes, yuk. Contohnya tuh Bu, dongkrak.
Iya, dongkrak. Dongkrak. Untuk ini untuk Untuk yang mengangkat mobil kalau mau mencuci mobil. iya. Mereka ke dongkrak. Sependapat nggak? Dongkrak. Ayo, siapa yang beda pendapat? Yuk, ada yang sependapat, mereka contohnya dongkrak. Ada yang sependapat nggak? Kita masih di tekanan hidrostatis. So, iya, kita masih tekan hidrostatis. Iya, masih di tekan hidrostatis. Kelompok kalian apa? Air dalam akuarium. Boleh, yuk. Air dalam akuarium, Bu. Air dalam akuarium. Oke, bisa ceritakan kenapa pakai prinsip tekanan hidrostatis, pakai tadi ada 3 hal yang mempengaruhinya apa? Apa? 3 hal yang mempengaruhi. Iya, coba ceritakan aja nggak apa-apa. Nanti kawannya nambahin. Dalam oksigen. Karena Oke. tidak mengalir, Bu. Karena ada oksigen yang untuk pernapasan iwa itu. Ikan. Ikan. Oke, terima kasih. Sebenarnya banyak nak. Selain akuarium apa cerita kolam renang, bener ya? Air dalam botol, semuanya pakai prinsip tekanan hidrostatis. Coba bayangkan kalau kita naruh gelas di permukaan tangan kita sedikit demi sedikit sampai gelasnya penuh, nanti terasa tekanan di permukaan tangan kita berbeda. Oke, ya. Ibu kira penjelasan kita untuk tekanan hidrostatisnya itu udah cukup jelas ya. Coba apa yang kalian alami tadi setelah mengalami melakukan percobaan ini? Sudah memahami tentang hidrostatis? Oke, kalau udah kita akan lanjut ya. Oke. Bentar ya. Ntar nih sinyal kita agak terganggu ya. Ya. Oke, sambil nunggu dia tapi bukan keselam. Bisa mabung, tapi bukan pelamun. Punya sayap kayak ikan hiu, tapi badannya jumbo kayak paus. Dibikinnya ramean sama berbagai ahli teknik dan desainer. Hebatnya lagi, dia patuh sama semua hukum. Tapi bukan hukum negara sih. Dan di video ini kita bakal bahas 2 di antaranya. Yang pertama ini punyanya Blaise Pascal. Prinsipnya bisa kita ilustrasikan pakai skema bicara berhubungan. Kira-kira begini, area ini adalah ruang tertutup. Menurut hukum Pascal, tekanan dalam ruang itu sama besar segala arah. Jadi kalau permukaan 1 dikasih tekanan sebesar sekian, permukaan 2 akan dapat tekanan yang sama besar. Pada hasil itu kan rumus tekanan biaya dibagi 2 sekian. Nah, untuk Pascal bisa ditulis dalam bentuk bersamaan kayak gini. Di kehidupan nyata, untuk Pascal jadi prinsip dasar alat hidrolik. Kalau di pelajaran, contoh soalnya begini. Ada mesin hidrolik yang luas bidang pemisahannya 8 cm persegi dan 480 cm persegi. Mesin itu mengangkat mobil yang beratnya 4.200 liter. Berdasarkan hukum Pascal, berapa besar daya dikasih sebesar 1. Kita tulis dulu persamaan hukum Pascal. Nah, yang mau kita cari adalah F1. Berarti rumusnya kita tulis aja jadi kayak gini. Terus masukin angka-angka yang udah diketahui. Lanjut hitung-hitung. Dan ketemu deh. Oke, nah ya itu tentang si yang pertama. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, tak dulu. Oke,
Nah, kita mengamati tadi tentang hukum Pascal, tentang bicara kenapa ya benda yang kecil dengan gaya yang kecil bisa menghasilkan atau mengangkat benda yang sangat besar. Kan udah ada LKS tuh, bener ya? Udah Ibu bagi LKS per kelompok. Silakan diskusikan LKS-nya, jawab pertanyaannya. Nanti per kelompok kita kasih waktu menghasilkan atau mendiskusikan hasilnya ke depan masing-masing. Nanti dijawab. Oke, silakan yuk kita diskusi per kelompok dulu. Pertanyaan yang harus dijawab di LKS-nya masing-masing. Ya. Ya, itu dijawab. Kalau nggak cukup di depan, boleh jawabnya di bagian belakang ya, sampai ke kesimpulannya harus dijawab. Oke, ya didiskusikan sama ya. Ya harus dijawab, diskusikan, nanti kita kemukakan pendapatnya masing-masing. Ya. Cik, cabut, Cik. Hukum pertama selesai, lanjut hukum kedua. Kali ini punyanya Archimedes. Kalimatnya lebih rumit ya, tapi intinya beliau lagi bahas saya apung. Coba kita pahami dengan cara ini. Bentar ya. Kita lagi di gerbong kereta. Terus deretan kursinya hampir penuh. Tapi kita maunya duduk di kursi itu. Ya udah, kita masangin dulu. Nah, otomatis orang-orang. Iya, oke. Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Nanti kita kemukakan pendapatnya masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup nggak? Cukup ya. Ya. Kita kalikan volume benda yang tercelup dengan massa jenis air, lalu kalikan percepatan gravitasi. Ada fenomena menarik nih dari hukum Archimedes. Kalian merasa nggak sih kalau benda yang ditaruh di air ringan? Ini karena massa. Ini kita bakal coba sedikit. Ya. Coba kira-kira satuannya perlu disamakan nggak? Nggak ya? Sama nggak? Udah sama. Berarti langsung ya. Iya. Berarti buat lengkap kayak biasa, diketahui, ditanya. Yang ditanya apa? Iya, betul. Iya, yang tadi. Ya. A1 ya, benar tadi yang kecil ya, A1 penampang kecil, yang besar tadi apa? A2. Itu untuk yang nomor 2 ya, hubungan antara itu ya. 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 Kalau nggak muat, boleh dibaliknya boleh, ya. Iya, sama. Ya. Apa yang ditanya? Berapa sekarang? Berapa yang ditanya? Berapa? Ada 10 cm. Yang diketahui berapa? F1. Kemudian A1. 2 dan A2. Berarti yang ditanya? Iya.
Ini kan sebuah dongkrak memiliki luas penumpang kecil, berarti ini A1 Bu ya? Iya, A1. Dulu nih. Nah, sudah. Terus Terus ada luas penumpang besar 200 cm pangkat 2, berarti ini nih A2. Iya, betul. Gaya Newtonnya diberikan kepada penumpang kecil, berarti F2 Bu ya? Kalau kecil apa? Kecil di sini berarti. Berarti F1. F1. Iya. Oh, kalau besar Maka yang ditanya F2 berarti. F2. Iya. Oh, berarti ganti. Betul. Berarti putar rumusnya ya. Berarti pakai Sama rumusnya tapi diputar yang ditanya. di sini Bu. Berarti F2 yang sini. Ya masuk aja rumus awalnya apa tadi? Itu rumus awalnya. Kita masukkan ke rumus awalnya yang ini. Iya, berarti yang ditanya apa tadi? A2. F2. Oh iya, tinggal putar rumusnya berarti. Iya, benar ya? F2. Sama dengan F1 A1 Bu, A1 kali A2. Coba berapa dulu hasilnya, cek dulu. Coba bener nggak? Iya. Udah dapat kelompoknya? Berapa Newton? Kan udah diamatin tadi. Kalian jawab yang nomor 2. Iya. Apa satuannya aja? Iya, Newton. Betul. Ini kalau panjang kan nanti dicatat aja, pas kita diskusi baru dijabarkan, ya. Dijawab. Iya. Nanti sampai ke kesimpulannya apa. Gitu, ya. Ya, udah. Berapa Newton dapatnya? Bener ya? Kalau hasil jawabannya itu 20 Newton. Belum tepat. Berarti salah muter rumus. Coba F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka F2 sama dengan F1. Kalau bingung masukin aja angka-angkanya baru kali silang. Coba masukin angka-angkanya dulu. Ya. 100 apa 1000? Kan nolnya 1 cuma dicoret. Iya. Iya, 1000 Newton. Oke, lanjut yang pertanyaan 5. 2 belum dijawab, udah dijawab yang 2. Berarti cari jawaban. Enggak, kan cuma mengamatin ya. Yang 2 dijawab, terus yang mana lagi dijawab? Nomor 5. Oke, baru dibuat kesimpulan. Tidak dijawab yang nomor 1. Enggak, kan ngamatin. Ini kan hasil keempat ditulis di sini ya. Tinggal berarti 2 dan 5. Oke, lanjut. Masih ada 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Berapa Newton? 2000 Newton. Belum tepat. 1000 Newton. Iya, 1000 Newton. X1 dikali dengan A2 dibagi A1. Iya, lanjut nomor 2 dan 5. Oke. Berapa Newton? Kelompoknya 1000 Newton. Oke, berarti lanjut pertanyaan yang 2 dan 5 ya. Oke. Ayo, masih ada 5 menit lagi ya. Nanti diskusinya per kelompok ya. Ya. Mau kemarin Bu ya. Sip.
Sudah bagus, mau semua sarana praktik itu desain kalau sebetulnya sebaiknya menjelaskan bahasa sudah pimpinan sebaiknya menyeluruh ini oleh ya ini kalau tapi tadi anehnya juga tapi aku nanti tapi ya selamat biar sudah nak ya ibu. Oke, Archimedes, udah siap belum dengan hasilnya? Mau kita nggak usah spin ya. Siapa seperti biasa, kalau duluan berarti ada nilai plusnya loh. Ya, iya. Oke, kelompok mana yang sudah ready? Angkat tangan dulu. Archimedes, Galileo, Einstein, udah ready? Mana suaranya? Ready belum? Newton, udah siap belum? Hasilnya? Kelompoknya Pascal? Oke, ya. Kalau sudah, oke. Oke kelas, udah bisa fokus lagi? Oke, kita kembali ke laptop lagi. Oke, yuk ke depan yuk. Kita kan kesini ya tadi ya tentang hukum Pascal. Video singkat udah kita amati. Sekarang kita kesini ya. Kita ke LKM kita tadi, ke lembar kerjamu murid ya. Oke, kalau udah kita ke sini dulu yuk. Di kelompok yang mau maju duluan yang mana dulu? Mengemukakan pendapatnya kelompok mana dulu? Archimedes. Oke, nanti kelompok yang lain kalau nggak sama pendapatnya tentang pertanyaan yang kedua kita itu ya, apa hubungan antara luas penampang dan gaya yang dihasilkan? Belum. Yang baru nomor 3, yang nomor 2 berarti kan ya? Tanggung jawab loh. Tadi udah nunjuk tangan ya. Pertanyaan yang kedua, batal kelompoknya. Ayo siapa yang mau jawab? Yang kedua loh, hubungan antara, oke, kita lempar ke Einstein. Ayo berdiri. Baca soalnya, berdiri yuk. Oke, sekarang kita dengarkan dulu yuk dari kelompoknya Einstein. Oke. Baik, di sini pertanyaannya adalah kemungkinan hubungan antara luas penampang dan gaya yang dihasilkan. Jawabannya adalah semakin besar luas penampang maka gaya yang dihasilkan juga semakin besar karena jika tekanannya sama. Ya, karena sesuai dengan apa tadi? Hukum Pascal. P1 sama dengan P2. Oke, beri Archimedes W.
Oke. Beri Archimedes W O W. Wow. Oke, lanjut. Yang nomor 3, kelompok dia duluan. Kelompoknya Galileo. Oke, silakan kerjakan di papan tulis yuk. Kelompoknya Galileo. Lengkap ya, dari diketahui, ditanya, dan jawab. Oke, nanti lembar LKM-nya dikasih nama ya. Enggak, diketahui, ditanya aja. Oke, kita lihat kerjaannya Natasha. Makasih Natasha. Oke, kita cek ya. Dari LKM kita, bener nggak A1-nya 10 cm persegi? Bener ya. Kemudian A2-nya 200 cm persegi. Kemudian ada F1. Kenapa kita menyimpulkan F1 coba? Karena berada di mana dia? Penampang kecil. Ya, tadi luasan kecil itu A1. Jadi yang ditanya berarti otomatis F2. Oke, ada satu lagi pertanyaan. Kenapa Natasha nggak merubah satuannya? Dibiarkan dalam sentimeter. Ayo. Ya, mungkin tadi ada yang nggak sadar, nyalin-nyalin aja. Benar nggak? Kenapa nggak dirubah lagi? Nggak dikonversikan ke meter? Kenapa coba? Karena sudah sama, betul ya, udah sama. Karena nanti begitu dia dimasukkan ke rumus, di sini kan ada, kalau Natasha benar nulisnya tadi lengkap, ada sentimeter persegi atas dan bawah bisa di ya, maka nggak perlu dirubah, hasilnya 1000 Newton. Siapa yang beda hasil, coba angkat tangan. Nggak ada. Oke, kita beri W O W. Wow, keren. Oke, ya, udah 2 kelompok nih tadi. Satu dari Einstein, Galileo, 3 kelompok belum mengemukakan pendapatnya. Ada di pertanyaan ke-5. Apa pertanyaannya tadi? Ada 2 poin di situ. Apa pertanyaannya? Oke, kelompok mana mau jawab? Oke, mana tadi klipon ibu nih? Ya, mereka akan membalas hutangnya tadi ya. Oke, berdiri. Oke. Apa prinsip yang bekerja pada dongkrak hidrolik? Ya. Prinsip yang bekerja pada dongkrak hidrolik adalah hukum Pascal. Iya, betul. Yang kedua, mengapa alat ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Oke, di sini kelompok kami sedang diskusi, Bu. Oke. Alat dongkrak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kegiatan pekerjaan montir, yang dimana dongkrak membantu montir dalam pekerjaannya ketika membutuhkan tenaga atau ketika ingin memperbaiki mesin pada bagian bawah. Yang dimana alat dongkrak ini bermanfaat ketika montir ingin memperbaiki mesin bagian bawah dan ingin mengangkat benda itu menggunakan hukum Pascal tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Panji. Lagi ya, kita beri W O W. Wow. Oke, terima kasih. Oke, ya.
Nah, dari 3 pertanyaan tadi kita akan membuat kesimpulannya dulu dari dari hukum Pascal yang sudah kita amati videonya tadi, kita kerjakan soalnya. Oke, ada 2 kelompok loh yang belum ya. Siapa tadi? Pascal dan Newton. Oke, pertanyaan yang ini kelompok mana yang mau jawab? Langsung jawab, Bo. Tepuk tangan dulu. Dia langsung ready dia. Oke, ya. Bagaimana? Ntar ya, gaya yang kecil bisa menghasilkan atau bisa mengangkat mobil yang berat seperti pada video tadi. Iya, Gaya yang kecil. iya. Bagaimana bisa? Iya, gaya yang kecil ya bisa mengangkat mobil yang berat. Oke. Yuk, ya. Bagaimana gaya yang kecil bisa mengangkat mobil yang berat? Karena sesuai dengan prinsipnya P1 sama dengan P2. Prinsip siapa itu? Pascal. Iya, ayo Pascal aja. Apa? Blaise Pascal. Hukum Pascal. Pascal. Iya, apa? Yuk P1 lanjut. sama dengan P2. Seberapa besar pun luas penampangnya, gaya yang dihasilkan akan tetap sama. Jadi meskipun gaya yang kecil pasti bisa mengangkat mobil yang berat karena tekanan yang diberikan sudah sama. Oke, sependapat nggak yang lain? Sama, benar ya? Karena P1 sama dengan P2. Oke, kita beri W. Wow. Oke, tinggal siapa yang belum? Newton. Berarti harus jawab nih, nggak ada pilihan ya. Pertanyaannya adalah, oke, tapi dijelasin ya. Udah kalian jawab tadi ya. Udah dijawab tadi ya. Kalau mereka jeli ya. Ya, oke. Kalau jeli tadi udah kawannya jawab loh. Ya, bener ya? Oke. Apa prinsip yang bekerja pada dongkrak hidrolik? Dongkrak memperbesar gaya dengan prinsip tekanan fluida yang merata. Ya, terus Dapat menghemat tenaga, mempermudah pekerjaan. Coba bayangkan kalau nggak ada dongkrak hidrolik, kira-kira bisa nggak orang PLN itu menerin kabel yang tinggi-tinggi? Nah, enggak. Itu juga prinsip pakai dongkrak hidrolik. Terus kira-kira bakal ada nggak gedung-gedung yang tinggi itu? Nggak ada. Ya. Terus di pelabuhan mau ngangkat apa yang besar-besar itu namanya? Kontainer, peti kemas, nggak akan bisa kalau nggak ada prinsip hukum Pascal. Jadi bayangkan ya, kalau seandainya prinsip Pascal ini belum diketemukan, nanti kita bangun kayak zaman Purbana. Mau bangun apa, misalnya bangunan di Panggul ya. Jadi jangan dibayangkan. Kita terima kasih sama si Blaise Pascal ya. Oke, ada pertanyaan. Ini semuanya harus jawab. Nanti yang bisa boleh duluan yuk ya. Ini pertanyaannya. Apakah benar, nih benar ya, apakah benar gaya yang lebih kecil bisa menghasilkan gaya yang lebih besar tanpa batas? Taunya tadi benar kan, Bu, gaya yang kecil menghasilkan gaya besar, benar nggak? Benar ya? Itu udah tertanam, udah mindsetnya. Sekarang pertanyaannya, benar nggak menghasilkan gaya yang lebih besar tanpa batas? Oke, berapa menit butuh mikirnya? 2 menit. Cukup nggak 2 menit? Ayo, oke, ayo mikir dulu yuk. Yuk, dikeluarkan dulu imajinasinya, kira-kira gitu lah. Oke. Itu ya pertanyaannya. Ini kayaknya bakal seru nih.
ada sanggah menyangga lagi nih antar kelompok. Kayaknya ada bakal beda pendapatnya. Ya. Oke. Ingat ya, ada cluenya di situ sini. Apa cluenya? Tanpa batas. Tanpa batas. Oke, masih diskusi? Kayaknya alot nih kalau masih diskusinya ini. Udah menemukan ide? Kelompok mana yang udah siap? Biasanya yang paling semangat nih Archimedes ini. Iya, sampai lupa Bu, belum ternyata ya. Iya, oke. Ayo. Ada? Kelompok mana duluan? Boleh, kelompoknya Einstein. Oke, siapa yang mau bicara? Rasya. Oke, silakan Rasya. Diri dong, ya. Oke Bu, menurut kami kalau untuk hukum Pascal, kalau menghasilkan gaya yang lebih kecil untuk hasil ke gaya yang lebih besar tanpa batas itu tidak bisa, karena yang bisa tuh hukum mekanik. Hukum mekanik, gitu. Itu menurut pendapat dari kelompok Einstein. Ada kelompok lain? Ayo angkat tangan, kelompok mana yang mau berpendapat? Emon. Yuk. Ayo. Tadi udah mau ngomong nih kelompoknya Pascal tadi. Kenapa jadi mundur? Kalau mic-nya udah datang ke sini harus jawab. Oke. Ayo, Nisa atau Reja? Ji yang dapat. Gak apa-apa Ji. Ntar kita kelompoknya ini dulu, baru 1, 2. Ayo, Ji berdiri Ji. Ya, kalau menurut mereka enggak, karena terhalang hukum mekanik gitu. Kalau menurutnya kelompok Zizi? Kalau menurut kelompok kami kembali lagi ke hukum Pascal, P1 sama dengan P2. Jadi tadi ada penjelasan P1 sama dengan P2 karena tekanannya sama. Jadi gaya yang dihasilkan itu tanpa batas karena tekanannya tetap sama. Jadi kan P1 sama dengan P2. Iya. Tekanannya sama. Terus? Nah, berarti bisa. Intinya tetap bisa tanpa batas. Ya. Agak beda nih udah beda pendapat. Ini nggak bisa, ini bisa. Ada pendapat lain? Ini kayaknya ini seru banget nih kelompoknya. Newton. Kita akan dengarkan pendapat kelompok Newton. Menurut pendapat kelompok kami benar. Kembali lagi ke hukum Pascal. Walaupun gayanya kecil tetapi tekanan tetap besar. Karena sesuai dengan tekanan yang dialami pada benda tersebut. Contohnya tekanan pada ini pakai heels Bu. Nah, terus tekanan yang di dalam tanah tuh semakin ke dalam tuh semakin besar tekanannya. Kan pakai heelsnya yang kecil itu kan. Jadi intinya tidak. Benar. Oh sama nih sependapat. Oke. Kayak ini belum ngomong nih kelompoknya. Harus ngomong. Pendapatnya? Tidak bisa, benar ya? Nih itu belum tadi. Yuk kelompoknya apa? Iya kan Ibu, kita mau tanya apa? Menurut kelompok kami itu benar Bu, karena karena semakin memanfaatkan apa? Prinsip apa?
Masih malu-malu. Kelompoknya Panji. Yuk. Oke, menurut dari kelompok kami juga sama, Bu. Benar. Soalnya kalau di buku sama benar. Soalnya kalau di buku ada dikatakan besaran tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu luas. Yang dimana seperti yang dijelaskan oleh Reza tadi, dimana kalau gaya yang lebih kecil itu dapat mengangkat gaya yang lebih besar tanpa batas. Ada juga dicontoh seperti ini, Bu, di buku, Bu. Pada suatu itu tekanan pada kaki gajah, Bu, dicontohkannya. Iya. Di mana itu tekanannya lebih beda besar. tipis. Ini tadi suatu high heel, itu kaki gajah. Kalau di Oke. buku ada kaki gajah, Bu. Ada apa dengan kaki gajahmu? Iya. Berdasarkan konsep tekanan, salah satu kaki gajah menapakkan kakinya pada tanah dan menghasilkan tekanan yang diberikan menghasilkan tekanan yang berbeda oleh satu kaki pada orang lain pada kaki tanah, di mana kaki atau tekanan pada gajah berbeda dengan tekanan pada manusia. Oke, sebenarnya jawaban kalian itu kalau digabungi baru benar. Ya, kenapa? Kita lihat dulu sini. Benar kalau secara teori, tetapi kalau di dunia nyata Ada batasan fisik. dibatasi oleh kekuatan material, kebocoran, gesekan fluida, terus iya, walaupun dongkrak tadi prinsipnya bisa ngangkat dengan yang kecil ke besar, nggak bisa juga kita pakai yang kontainer, bener nggak? Iya. Bener. Terus di dalamnya kan ada gesekan fluida. Kalau dipaksakan juga nanti gesekan fluidanya menyebabkan alatnya pecah. Ya, betul. Maka desain alat juga. Lihat itu, ada desain alat. Mau ngangkat benda di pelabuhan nggak bisa pakai dongkrak di bengkel. Terus mau ngangkat mobil, nggak bisa juga kita pakai kren yang di pelabuhan. Jadi desain alat juga mempengaruhi batasan-batasan fisiknya. Tapi kalau secara teori memang betul. Ya, tetapi dia terbentur lagi ke dunia nyatanya dibatasi oleh kekuatan material, kebocoran, gesekan, fluida, kompresibilitasnya, desain alat dan faktor keselamatannya. Ini lebih lengkapnya. Tuh, kekuatan material. Tabung piston itu yang tadi ada dua kiri kanan tadi ya. Itu tabung piston A dan B, satu atau dua. Tuh, bisa pecah nggak? Ya, tuh. Walaupun angkat, tapi kalau misalnya ini jebol juga dia, kebocoran fluida. Kemudian ada apa di situ? Di sini sistem hidroliknya ya. Terus gunakan kemudian gesekannya ya, viskositasnya mempengaruhi kekentalannya tadi. Ini juga yang keempat apa nih, jadi ini kenyataannya nggak ada yang ini 100% efisien, itu nggak ada ya. Terakhir apa, ukuran desain alat ya, dia harus ada batasan praktis dan ekonomisnya tadi itu. Terus apa, keselamatan. Ini kata Ibu tadi, walaupun bisa ngangkat, kan nggak mungkin kita pakai standar yang sama untuk bengkel di bawah untuk ngangkat si benda alat berat. Oke, kita lanjut yuk. Kita ke bagian penghujung kita. Nih, semua harus ada pendapatnya. Ya, harus mengumpulkan pendapatnya. Hal menarik apa sih yang kalian temukan dari percobaan kita tadi? Oke, kaki gajah. Oke, Kaki gajah tadi. ingatnya kaki gajah aja ya. Ibu juga ingatnya high heel tadi. Jadi pengen pakai high heel ya. Ada berbeda ya. Oke, yuk. Apa yang diperoleh tadi? Kelompoknya mana dulu? Oke, dari kelompoknya Archimedes, hal menarik apa yang diperoleh? Kalau yang diperoleh mungkin ini, Bu, seperti Ayo berdiri dong, Ji. Oh ya, sorry. Yang bisa kita lihat tadi kan Ibu sudah menjelaskan kalau semua hal itu bisa ditampung dengan gaya yang kecil dan mengangkat gaya yang besar dengan perkecualian kekuatan material tadi. Ya. Di situ hal menariknya tuh seberapa pun besar gaya dari suatu benda itu dapat diangkat dengan gaya kecil, tapi mencakup dengan kekuatan material tadi. Dimana itu hal menarik, seperti jikalau kita menggunakan gaya yang kecil, kita tetap bisa mengangkat gaya yang besar. Iya, oke, terima kasih. Itu yang untuk dihukum Pascal. Kalau dari tekan hidrostatisnya apa? Tekan hidrostatis mungkin
kasih kesempatan yang lain aja. Oke, kelompok lain siapa? Ayo, ayo. Yuk Nisa lo, Nisa belum bersuara nih kayaknya dari tadi. Ayo, menurut Nisa yang menarik apa sih dari hidrostatis kita tadi? Bawa lapisan fluida. Iya. Jadi dari hukum hidrostatis, semakin bawah lapisan fluida, semakin besar pula tekanannya. Dari yang dijelaskan kelompok Archimedes tentang Pascal, kaki, ya. tentang itu, tentang hukum Pascal tadi, yaitu luas penampang sangat mempengaruhi gaya yang dihasilkan. Karena semakin luas maka semakin besar pula gaya yang dihasilkan sesuai dengan rumusnya, yaitu P1 sama dengan P2. Oke, ya. Ayo kelompok lain apa sih? Masa nggak ada hal yang menarik di periode hari ini? Ayo kelompoknya Newton. Ini kayaknya paling seru kalau diskusi kelompok Newton ini ya. Ada aja idenya sampai high heel dia temukan. Oke, apa? Iya, coba. Apa menurut kalian yang menarik hari ini apa? Kalau menurut kelompok kami pas hidrostatis pas praktek botol Bu, karena kami jadi tahu cak mano cara kerja air semakin dalam tuh cak mano. Iya. Gitu. Jadi tahu prinsip tekanan hidrostatis bahwa semakin tinggi atau semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Oke. Jadi kita dengan percobaan sederhana bisa mengetahui ya. Iya, dengan yang sederhana tahu loh ini prinsip tekanan hidrostatis. Oke. Ada lagi Bu, kelompoknya gelembung, ada gelembung pas ada lagi. Oke. Nah ya Bu, pas di situ kan ada 3 lubang Bu ya, di bagian itu. Nah kami kira ketiga lubang itu tuh mengeluarkan air semua. Ternyata yang lubang paling atas tuh menghasilkan gelembung udara. Kenapa bisa demikian? Iya. Kami kira kan Bu ya. Nah, kami kira ketiga lubang itu tuh keluar air semua. Ternyata tidak. Yang atas tidak mengeluarkan air. Dia kayak menghasilkan gelembung itu nah. Mungkin itu karena menariknya bagi kami. Mungkin tadi ngisinya nggak penuh ya airnya ya? Penuh. Oke, mungkin tadi lubangnya juga agak kesalahan teknis kali ya. Iya. Benar tadi katanya caranya megangnya Bu agak berbeda, ada kesalahan dalam teknis memegangnya. Bisa jadi karena kita itu yang namanya human errornya tadi nak ya. Oke, ini juga nih kayaknya udah nemukan ide nih. Ayo. Oke. Ini Bu Aira. Ayo berdiri Aira. Iya. Semakin besar. Oke. Semakin dalam. Ya. Kalau misalnya hukum hidraulik tadi semakin dalam. Kedengeran nggak? Kalau hidrolik tadi semakin dalam tekanannya berarti semakin besar. Oh, itu yang menarik tadi. Kalau yang hidrostatis, Kalau yang Pascal. Tadi tekan hidrostatis, baru dari botol tadi tahu gitu. Terus kalau yang Pascal? Pascal tadi yang ini semakin semakin luas penampang mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh suatu gaya. Oke, kelompok satu enggak? Kelompoknya Einstein ada pendapat enggak? Loh, berarti Einstein ini harus jawab yang pertanyaan kedua nih. Harus jawab, nggak boleh pakai mikir, langsung. Ayo. Kanza, ayo ngomong Kanza. Bahagia sih. Ayo. Perasaan kami setelah melakukan eksperimen tadi itu sangat seru dan menambah ilmu. Lalu kami juga bisa mencoba hal baru dan menambah pengetahuan juga Bu. Oke. Kelompok yang lain? Oke, Andika, Andika mau nambahin, kasih ke Andika. Ayo Andika, ayo. Mau boleh bisik-bisik Andika. Ayo berdiri, ayo berdiri. Iya, ayo berdiri. Iya, boleh ngomong aja nggak apa-apa.
Ya. Jadi perasaan kami setelah melakukan eksperimen-eksperimen tadi, Bu, ialah sangat senang dan sangat seru, dan juga tentunya menambah pengetahuan tentang hukum Paskal yang berarti kedalaman yang berarti dari contohnya eksperimen botol tadi lebih dalam air yang itu lebih kuat air yang dipancurkannya. Iya, jadi pengaruh tadi ya, kedalaman tadi ya. Oke, kelompok lain sama. Oke, kita lanjut ke refleksi yang ketiga. Oh, Wika udah ada nih di sini. Ya. Dia langsung ada lampu di atasnya Wika itu ya. Oh, oke. Yang spontan ini enak loh ya. Yuk Wika yuk. Ya. Yang Wika pahami Bu ya. Iya. Ya. Luas penampang berbanding lurus dengan gaya yang dihasilkan. Dongkrak hidrolik memanfaatkan prinsip ini sehingga gaya kecil pada luas penampang kecil bisa menghasilkan gaya yang jauh lebih besar pada luas penampang besar. Iya, ayo ini mau nambahin ya. Udah, ada siapa? Boleh. Pastinya Bu tahu tekanan air tuh kayak mana semakin dia mendalam ke bawah. Ya, tanpa harus menyelam di alam air ya. Oke, bener. Ini baru ini mesin diesel nih kelompoknya baru panas sekarang. Ayo. Oke, iya nih. Pemahaman baru yang kami pelajari yaitu hukum Paskal, yaitu tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya akan diberikan Dika. Ya sebut aja. Sebutin Dika, Bu. Jadi contohnya itu adalah dongkrak hidrolik yang memanfaatkan hukum Paskal. Nah, yang dimana yang kita ketahui dongkrak itu memiliki dua sisi, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang berarti dari hukum Paskal ini yang kecil itu bisa mengangkat beban yang besar juga. Ya, oke. Oke, tambahan lagi ada kelompok ini nih. Ada nih kayaknya. Udah ada ini kelompoknya selalu bersemangat, ada ide-ide baru terus. Ayo, siapa yang belum ngomong kelompoknya? Ayo, Nur Haliza. Oke, sama kayak kelompok itu tadi Bu, apa? Einstein, kelompok Einstein. Jadi dengan kita belajar ini, jadi kita bisa paham prinsip hukum Paskal itu dengan cara bekerjanya dongkrak hidrolik bisa dengan luas menampang yang berbeda. Jadi sebabnya itu dongkrak hidrolik bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bisa dipakai untuk di bengkel dan mengangkat mobil. Ya, oke. Ya, ada lagi? Panji, habis? Oke. Lanjut ya. Oke. Ada dua ya. Bagaimana cara kalian menerapkan konsep tekanan hidrostatis dan hukum Paskal di kehidupan sehari-hari? Kalian sendiri ya. Bayangkan di kehidupan kalian sehari-hari apa yang kamu lakukan. Misalnya tadi yang sering pergi ke tempat apa tadi? Boleh dijelaskan? Ya. Oke. Ya, ayo. Ya, kelompok mana nih yang mau jawab nih? Nah, bener. Boleh. Butuh berapa menit mikirnya ini? Betul. Salah satunya apalagi? Bisa.
Tadi. Terus apa lagi? Ada? Siapa kelompok mana yang ada ide duluan? Ja. Tadi Bu, Ja, tanggung jawab, Ja. Ayo, Ja, jawab, Ja. Ayo jawab. Tadi udah manggil loh. Pascal betul yang tahu nih. Kamu Pascal aja boleh. Nanti kawan yang lain itu tadi yang kelompok lain. Ayo berdiri. Ayo. Menurut saya Pada saat apa kamu menerapkannya? pas main jungkit-jungkit, Bu. Main jungkit. Oke. Apa? Coba jelaskan. Pas kawan pertama neken, pas yang kawan di sini naik, Bu. Pas kawan neken, ini yang naik. Iya. Coba jungkit lebih tepatnya itu untuk contoh di materi apa coba? Kesetimbangan benda tegar. Iya, belum nyampe kita ke situ. Kita masih ke hukum Pascal lah. Ayo, yang sederhana. Yang sederhana yuk. Oke. Tasya nih. Masa sih di sehari-hari nggak pernah pergi kemana gitu ya? Contoh hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari adalah menyelam, di mana saat kita menyelam tekanan di dalam air akan semakin tinggi semakin kita ke bawah. Benar. Terus apalagi kalau hukum Pascalnya apa yang kamu terapkan? Boleh sini. Yuk. Boleh. Ini dulu kelompok ini dulu. Yang itu Bu, nyuci mobil di bengkel yang pas nak dinaik ke. Nyuci mobil di bengkel. Pakai dongkrak itu Bu. Nyuci mobil di bengkel. Ayo, nyuci mobil di bengkel kah? Enggak, nyuci mobil. Benar. Yang pas nak Di dinaik jalanan mobil ya. Di mobil benar. Iya benar. Mobilnya diangkat pakai sama ya idenya ya, sama. Terus apalagi? Iya. Infus. Infus. Pasangan. Apa? Pernah ikut bapaknya beli pasir nggak di Musi 2? Diangkut pakai mobil apa? Itu pakai apa dia? Dongkrak, hidrolik. Terus apa lagi? Iya. Pernah lihat orang pemadam kebakaran kan yang naik kenapanya itu ya? Sama. Itu bendungan. Iya, bendungan benar. Bendungan untuk fluida. Benar. Kita kan ada 2 fluida dan itu. Jadi apa kalau kita iya benar. Ada yang nyebut tadi benar. Cairan infus di bukunya ada loh. Benar. Cairan infus itu contoh penerapan tekanan hidrostatis. Nggak usah jauh-jauh. Di situ juga ada. Benar ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, kesimpulan. Apa yang mau kita simpulkan? Yang sudah kita rangkum dari tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Oke, diskusikan per kelompoknya. Nanti siapa yang mau menyimpulkan lebih dulu harus punya ya. Tiap kelompok harus punya kesimpulannya. Yuk. Ya, setiap kelompok harus punya ya kesimpulannya ya. Oke. Jadi kesimpulan kita ada 2 nanti, dari hidrostatis dan hukum Pascal. Ya, nggak usah jauh-jauh yang kalian rangkum waktu kalian melakukan percobaan, kalian ngamatin video, itu bisa jadi satu kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas. Iya. Wah, udah ready aja kelompoknya. Oke, kepada kelompoknya Pascal. Bintang yuk, diri yuk.
Kesimpulannya, pada hukum Paskal, luas penampang sangat mempengaruhi gaya yang dihasilkan. Karena semakin luas, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkan sesuai dengan rumus yaitu P1 dan P2. Dan pada tekanan hidrostatis, semakin dalam lapisan fluida, maka semakin kuat tekanan yang dihasilkan. Iya, itu menurut kelompoknya Pascal. Kayaknya agak beda dikit nih. Ini lebih, makasih ya untuk kelompok Pascal. Kita kasih hapus dulu yuk. Ya, ya. Oke, kelompoknya Newton. Belum. Kelompok mana lagi nih? Ya. Oke, kita ke Einstein dulu ya. Jadi untuk hukum Pascal dapat disimpulkan bahwa dongkrak hidrolik itu memanfaatkan hukum Pascal, di mana tekanan yang sama pada fluida tertutup menghasilkan gaya yang sebanding dengan luas penampangnya. Nah, sedangkan untuk tekanan hidrostatis itu dapat disimpulkan bahwa semakin dalam lapisan fluida itu semakin besar tekanannya. Iya. Oke, kita ambil yuk untuk Archimedes. Terima kasih. Oke, kelompok mana? Belum memberi pendapatnya. Ya, kelompoknya Galileo udah ada ya? Udah? Belum? Ya, yang kalian dapat dari kelompok kamu kesimpulannya yuk. Kesimpulan yang kami dapat kita dapat hari ini, kita dapat memahami yang bagaimana bahwa yang tekanan hidrostatis tadi, bahwa semakin dalam airnya maka semakin besar juga tekanan yang diperoleh. Nah, untuk yang di hukum Pascal itu kita dapat memahami bahwa luas penampang memengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh gaya. Jadi semakin luas penampangnya maka semakin besar gaya yang bisa dihasilkannya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Galileo. Yang belum dua kelompok lagi ya? Udah satu ya? Satu sini. Newton yuk. Akan ada ide apa lagi dari kelompok Newton ini? Iya. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari pelajaran hari ini, dari tekanan hidrostatis diterapkan saat menyelam. Ya. Nah, atau saat bendungan dibangun, yang dimana tekanan semakin besar pada kedalaman yang lebih yang lebih dalam. Nah, tulisan siapa itu? Ayo, tulisan siapa Kak itu? Jadi karena itulah alasan. Ulang. Kesimpulan itu dari konsep tekanan hidrostatis diterapkan saat menyelam atau saat bendungan dibangun, di mana tekanan semakin besar pada kedalaman yang lebih dalam. Jadi itulah kenapa di bawah lapisan paling bawah bendungan lebih tebal daripada yang atas, karena biar bisa menahan air. Iya, terus oke, yang Pascalnya yang menyelam tadi, Bu. Pascal Sama tidak. Itu yang dongkrak ya, yang coba dongkrak hidrolik bekerja dengan kopi macet. Astagfirullahaladzim. Ada pergantian pemain ternyata ya. Kalau untuk hukum Pascal, jadi kami bisa mengerti dengan prinsip hukum Pascal itu dongkrak hidrolik bisa bekerja dengan luas penampang yang berbeda. Jadi itulah sebabnya dongkrak hidrolik bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya untuk mengangkat mobil. Iya, betul. Oke, pada dasarnya yang kita orang suka salah kaprah. Fisika itu selalu nyangkutnya ngitung. Ternyata enggak. Fisika itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dia konseptual dan nyata. Misal, ini aja, yang dua hal ini aja, tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Sangat banyak di kehidupan kita sehari-hari. Tanpa sadar kita sudah menerapkan prinsip-prinsip tekanan hidrostatis dan prinsip hukum Pascal di kehidupan sehari-hari. Misal, kita selalu kalau bangun atau naruh toren air selalu di atas. Secara simpel aja, kalau di rumah ada tempat air wudhu, bener nggak? Pasti kerannya yang di ujung paling bawah. Kenapa?
biar tekanan airnya paling deras ke bawah. Itu sudah tanpa sadar orang tua kita udah nerapkan tekanan hidrostatis. Kayak bangun bak mandi, pasti di ujung paling bawah tempat pengeluaran pembuangan airnya, bener nggak? Bener, ya. Terus kalau misalnya yang hukum Pascal simple sekali, ya. Kalau orang nyuci mobil pasti maunya ke tempat setim. Kenapa? Mobilnya diangkat, bagian bawahnya bisa bersih semua. Beda kalau kita nyucinya yang manual, bagian atasnya aja. Terus coba bayangkan, ibu tadi, bayangkan kalau si Pascal nggak menemukan prinsip hukum Pascal. Alangkah ribetnya kita mau bawa barang dari lantai 1 ke lantai atas, ya. Mau bangun dari bawah ke gedung kayak Burj Khalifa itu sampai berapa ratus lantai, nggak ada kerennya, nggak bisa bangun tanpa prinsip-prinsip hidrostatis dan hukum Pascal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa iya. Oke, tekanan hidrostatis itu, coba siapa mau baca yang keras? Panji baca yang keras. Tekanan hidrostatis muncul ketika berat zat cair yang menekan ke segala arah. Rumusnya yaitu P sama dengan P kali G. Kali G kali H. Dengan pengertian seperti O sama dengan massa jenis fluida, G adalah percepatan dari gravitasi, dan H kedalaman. Semakin dalam posisi suatu titik dalam fluida, semakin besar pula tekanannya. Prinsip ini menjelaskan kenapa dinding bendungan dibuat lebih tebal di bagian bawah, atau mengapa pancuran air dari lubang botol semakin deras kalau lubangnya lebih dalam. Iya, itu untuk tekanan hidrostatis. Sekarang Ibu minta Nisa baca yang Pascal. Hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah dengan rumus P1 sama dengan P2. Hukum Pascal memungkinkan gaya kecil menghasilkan gaya besar dengan memanfaatkan perbedaan luas penampang. Prinsip ini dipakai dalam berbagai alat, misalnya dongkrak hidrolik, rem hidrolik, mesin pres. Walaupun begitu, di dunia nyata ada batasannya karena faktor material, gesekan, dan efisiensi energi. Iya, terima kasih. Jadi, intinya bahwa fisika itu tidak selalu tentang hitungan, nak ya. Dia selalu konseptual nyata ada di sekitar kita. Tanpa sadar, setiap hari kita selalu erat dengan fisika. Ya, oke. Selanjutnya nih, ya. Sebelum kita berpisah nyambung besok untuk kita ketemu ke Archimedes, tugasnya nih ya membuat poster atau infografis atau aplikasi fluida dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, tugasnya nanti kita kumpul kan sudah ada rak buku kan kita, ya. Nah, rak bukunya atau e-booknya boleh ke sana, tapi kan kita ada yang punya kelas sendiri ya, Google kelas kita sendiri ya, kumpul aja ke situ. Paling lambat kapan? Buat poster lama enggak lah, semuanya udah pinter nih pakai Canva ya. Iya, paling lambat besok malam aja lah, bisa nggak malam? Boleh, malam jam 9 ya. Kalau belum ngumpul berarti nilainya nggak ada gitu. Oke, ini tugas kita hari ini. Kemudian ada soal di buku kita, cukup dikerjakan di latihan yang 4.1 itu nomor 1 dan 2 aja ya. Nanti seperti biasa kerjakan di rumah, cari jawabannya. Besok sebelum kita masuk ke Archimedes kita bahas. Oke. Sebelum dua hari coba ada pertanyaan nggak tentang kita tadi? Nggak ada? Ada nggak? Nggak ada. Nggak? Cukup jelas? Ya. Oke, ulangi lagi. Ada 3 hal yang mempengaruhi tekanan hidrostatis apa saja tadi? 3 hal. Yang pertama, ketinggian atau kedalaman. Yang kedua, yang ketiga, gravitasi.
Terus prinsip hukum Paskal tadi apa? P1 sama dengan P2. Dengan gaya yang kecil menghasilkan gaya yang besar. Oke, tugasnya jangan lupa. Terus yang asesmen tertulisnya tadi juga dikerjakan ya. Dikerjakan di buku. Kemudian untuk minggu depan hari apa kita ketemu lagi? Senin ya? Senin itu berarti kita lanjut ke hukum Archimedes. Arti apa yang dibawa? Per kelompok masih sama. Ada telur ayam, garam halus, gelas bening yang besar. Kayak kamu kalau beli apa itu? Iya, beli pop ice itu ya. Satu aja, sendok, air, dan garam halus. Oke, nanti Ibu share di grup ya, biar nggak lupa lagi. Oke, Ibu akhiri pelajaran hari ini, sampai ketemu lagi kita minggu depan. Tapi sebelum kita berakhir, seperti biasa, awal dengan doa, tutup dengan doa. Oke, Randy. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu Senin ya. Bye.